Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nersandra. Saya akan menjelaskan kepada Anda prosedur kolostomi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit gambaran sistem pencernaan kita. Saat kita makan, makanan yang kita kunyah di mulut melalui kerongkongan akan diteruskan ke lambung untuk disimpan, dihancurkan, dan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya akan diteruskan ke usus halus untuk dilakukan penyerapan nutrisi yang penting bagi tubuh kita. Kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar untuk dilakukan penyerapan air. Sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dibuang melalui anus dalam bentuk tinja. Sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda prosedur kolostomi. Saat operasi, ahli bedah akan memisahkan bagian usus besar. Usus besar yang tersisa akan diangkat atau ditutup. Untuk pengalihan pembuangan sisa makanan, ahli bedah akan membuat lubang pada dinding perut seperti ini. Usus besar akan dibawa ke dinding perut dan menempelkannya pada dinding perut seperti ini. Inilah yang nantinya disebut sebagai stoma. Jadi, sisa makanan yang tadinya keluar melalui anus, kini akan keluar melalui stoma. Disinilah tempat Anda akan menempelkan kantong untuk menampung tinja yang keluar. Ukuran stoma akan berubah 6-8 minggu setelah operasi. Ada 4 tempat yang dapat dijadikan kolostomi. Pertama, lubang di kolon ascendens. Stoma terletak di sisi kanan perut dan tinja yang dialirkan dari stoma berbentuk cair. Tinja kaya akan enzim pencernaan namun dapat mengiritasi kulit di sekitar stoma. Kedua, lubang di kolon transversal. Stoma terletak di perut atas bagian tengah dan tinja yang dialirkan berbentuk lembek dan mungkin berbau tidak enak. Ketiga, lubang di kolon descendens. Stoma terletak di sisi kiri bawah perut dan tinja yang dialirkan dari stoma berbentuk padat. Keempat, lubang di kolon sigmoid. Stoma terletak di bagian tengah bawah perut dan tinja yang keluar dari stoma berbentuk seperti biasanya pada orang normal. Stoma adalah suatu anus buatan yang dipasang di dinding perut. Berfungsi untuk mengeluarkan feses di mana anus normalnya sudah tidak dapat digunakan lagi. Stoma dapat berubah terlihat pada 6-8 minggu pertama setelah operasi. Meskipun situasi ini sulit, namun sampai kepada pilihan setuju untuk menjalani prosedur pembuatan stoma adalah sangat penting. Dukungan positif dari keluarga akan membantu Anda dalam mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana jika Anda menunda keputusan untuk membuat stoma? Di saat Anda menunda waktu untuk dilakukan kolostomi, sel tumor atau kanker akan terus berkembang dan semakin memperparah kondisi tubuh Anda. Tidak melakukan dan menghindari pembuatan stoma, beban penyakit akan semakin bertambah. Bagaimana dengan kehidupan pasien setelah memiliki stoma? Ada beberapa penyesuaian yang akan terjadi setelah Anda memiliki stoma, yaitu pengaturan diet, perubahan aktivitas, cara mandi dan berpakaian, bagaimana menjalankan ibadah sholat, perubahan latihan dan olahraga, persiapan saat bepergian, dan bagaimana Anda melakukan aktivitas seksual. Diet.
Setelah operasi, diet Anda akan berubah dari cairan bening ke makanan ringan dan rendah serat. Anda dapat kembali ke makanan biasa Anda dalam 6-8 minggu setelah operasi. Makanlah makanan seimbang dan hindari untuk memakan makanan yang dapat meningkatkan produksi gas dan air. Hindari kacang tanah, jagung, dan jamur karena makanan ini tidak pernah benar-benar dicerna oleh tubuh Anda. Banyaklah minum air di antara waktu makan. Aktivitas. Pekerjaan. Terpasang kolostomi tidak menghambat jenis pekerjaan Anda, namun hindari untuk mengangkat beban yang terlalu berat. Kegiatan sosial. Anda dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa, dan Anda harus tetap percaya diri. Mandi dan berpakaian. Anda bisa mandi seperti biasa sebab kantong kolostomi tahan air. Keringkan kulit setelah mandi dengan baik. Jika memiliki pengering rambut, gunakan untuk mengeringkan kulit dengan baik. Atur pengering ke pengaturan terendah. Arahkan aliran udara pengering ke sepanjang tepi kantong atau wafer dan berjarak 6 inci dari badan. Gunakan pengering paling lama tidak lebih dari 5 menit. Cara membersihkan stoma. Saat Anda membersihkan stoma Anda mungkin melihat setetes darah saat Anda mencucinya. Ini adalah normal. Jangan takut membersihkan stoma. Namun, jika terlihat banyak perdarahan, hubungi dokter atau perawat Anda. Stoma Anda akan berubah ukuran sepanjang hidup Anda dengan penambahan atau penurunan berat badan. Salat. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 7 tahun 2009, salat bagi penyandang stoma atau ostomet selama masih bisa melepaskan atau membersihkan kantong stoma sebelum salat, maka wajib baginya untuk membersihkannya. Apabila tidak dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka diperbolehkan sholat dengan keadaan apa adanya, karena dalam kondisi tersebut ia termasuk dalam al-hadats atau orang yang hadatsnya tidak bisa disucikan. Tetap berwudu setiap akan melaksanakan sholat fardu dan dilakukan setelah masuk waktu sholat. Latihan dan olahraga. Bagi yang baru terpasang stoma, selama waktu pemulihan 6-8 minggu, Anda perlu menunda olahraga atau latihan fisik dan jangan mengangkat benda berat. Jangan mengemudi selama 3 minggu setelah operasi. Bagi Anda yang sudah lebih dari 8 minggu, Anda sangat dianjurkan untuk melakukan olahraga non-kontak. Olahraga seperti sepak bola, bela diri, dan kontak fisik sebaiknya dihindari karena bisa menyebabkan cedera pada stoma. Bepergian. Anda dapat bepergian kemana saja asalkan tetap menyediakan kantong kolostomi sesuai dengan waktu perjalanan Anda. Bepergian dengan pesawat. Sediakan kantong cadangan dan jangan simpan kantong pada bagasi pesawat. Bepergian dengan mobil. Simpan kantong di tempat yang sejuk, jauhkan dari jendela atau tempat yang panas.
Aktivitas seksual. Anda butuh waktu pemulihan 1-2 minggu setelah operasi atau sampai Anda benar-benar merasa pulih. Setelahnya, Anda bisa tetap berhubungan dengan pasangan Anda seperti biasa. Selalu kosongkan kantong kolostomi sebelum memulai aktivitas. Gulung dan kencangkan kantong dengan selotip. Dua bentuk kantong kolostomi. Drainable atau open-ended pouch memungkinkan Anda untuk membuka bagian bawah kantong dan membuang isi kantong. Closed pouch, tidak ada tempat untuk mengalirkan isi kantong. Jika sudah penuh, kantong langsung dibuang. Dua jenis kantong kolostomi. One piece, kantong biasa yang harus dilepaskan jika ingin mengganti kantong. Two pieces, cocok untuk kulit sensitif, terdiri dari faceplate untuk dilekatkan ke kulit dan kantong feses yang dapat diambil dan diganti dengan kantong baru, lalu dihubungkan ke faceplate. Dua warna kantong kolostomi. Transparan, opak atau berwarna coklat. Mengganti kantong kolostomi. Pertama, siapkan kantong kolostomi baru. Kedua, gunting. Ketiga, kertas ukur. Keempat, lap basah. Kelima, handuk kering. Keenam, pasta sebagai tambahan. Cara mengganti kantong kolostomi. Pertama, ukur luas stoma dengan kertas ukur. Kedua, gunting bagian belakang kantong sesuai ukuran stoma. Ketiga, lepaskan kertas dari perekat. Jika ada pasta, oleskan di bagian perekat. Keempat, lepaskan kantong lama perlahan sambil menekan kulit sekitar kantong. Jika kantong terlalu lengket, gunakan kain basah untuk menekan kulit sekitar kantong. Kelima, gunakan lap bersih untuk membersihkan kulit sekitar stoma. Boleh gunakan sabun, tapi harus dibersihkan dengan baik. Keringkan kulit sekitar kolostomi. Keenam, ukur lagi kolostomi Anda. Jika ukurannya lebih besar, gunakan kantong kolostomi cadangan, lalu gunting sesuai ukuran. Jika mengecil, gunakan kantong yang sudah disiapkan. Ketujuh, gunakan pelindung kulit, seperti stoma powder atau bedak. Stoma powder berfungsi melindungi kulit dan memberi dasar sempurna untuk kantong kolostomi baru. Kedelapan, taburkan stoma powder di sekitar stoma. Kesembilan, berhati-hatilah untuk tidak meletakkan powder pada stoma itu sendiri. Kesepuluh, biarkan daerah kering selama sekitar 60 detik. Terakhir, tempelkan kantong kolostomi, lalu tekan dan pastikan semua sisi melekat dengan baik. Apa yang harus dilakukan jika terjadi iritasi di sekitar stoma? Pertama, lepaskan kantong stoma dengan perlahan. Kedua, bersihkan dengan lap basah dan keringkan dengan baik di sekeliling kulit. Ketiga, taburkan stoma powder sebagai pelindung pada kulit yang memerah. Keempat, gunakan skin barrier. Kelima, periksa kembali ukuran bukaan stoma yang digunakan. Keenam, ganti produk kantong stoma dengan produk kantong stoma lain yang tidak menyebabkan reaksi alergi. Perawatan stoma.
pasang kantong plastik untuk membungkus kantong stoma lama. Basahi perekat yang menempel di kulit menggunakan tisu basah agar mudah dilepas. Kemudian buanglah kantong stoma lama. Gunakan tisu basah untuk membersihkan area sekitar stoma. Anda dapat sambil memperhatikan kondisi kulit sekitar stoma dari adanya iritasi. Kapan harus menghubungi perawat atau dokter? Pertama, jika kulit sekitar stoma Anda mengalami iritasi yang berlangsung lebih dari beberapa hari seperti adanya kemerahan, gatal, atau terbakar. Kedua, perubahan warna stoma dari pink ke merah, kemudian menjadi ke ungu dan menghitam. Ketiga, perdarahan yang berlebihan dari pembukaan stoma dan kulit sekitar. Keempat, adanya rasa tidak nyaman di sekitar stoma yang tidak biasa. Kelima, keluhan sakit perut atau mual dan muntah terus-menerus. Keenam, jika tidak buang air besar lebih dari 2 hari. Setelah permukaan kulit sekitar stoma bersih dan kering, siapkan stoma barrier. Pada saat pemasangan stoma barrier, Anda dapat menggunakan pasta terlebih dahulu bila diperlukan. Sesuaikan ukuran lingkaran stoma barrier terhadap lubang stoma dengan cara diregangkan. Letakkan dan rekatkan secara hati-hati stoma barrier pada lubang stoma sehingga terpasang dengan baik dan nyaman. Pada pemasangan kali ini, kantong stoma yang digunakan adalah jenis two-piece, sehingga setelah pemasangan stoma barrier dilanjutkan dengan pemasangan backplate atau biasa disebut wafer. Regangkan lubang wafer bila perlu untuk mengikuti ukuran lubang stoma. Rekatkan wafer pada area stoma sehingga wafer menutupi stoma barrier dan kulit sekitar stoma. Pastikan wafer melekat pada kulit dengan baik dan nyaman. Ambil kantong kolostomi yang baru, kemudian pasangkan pada mulut wafer hingga terpasang sempurna yang ditandai dengan bunyi klik. Anda telah selesai mengganti kantong kolostomi dan dapat mengenakan pakaian kembali.